Hello guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah alur cerita film Luca yang dirilis di tahun 2021. Film ini bercerita tentang monster laut yang jika ke permukaan air akan berubah menjadi manusia, juga bersahabat dengan manusia. Tetapi kesenangan mereka terancam karena mereka berbohong kepada sahabatnya kalau mereka adalah monster laut. Juga dengan para penduduk di sana yang tidak suka akan keberadaan monster laut. Wah, pasti kalian makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan dua orang nelayan yang ingin memancing, tapi salah satu temannya percaya akan tahayul bahwa ada monster laut di sini. Tapi salah satu temannya tidak percaya akan adanya tahayul. Hingga monster itu mengambil barang mereka dan mereka pun melihat monster laut tersebut. Scene berpindah di bawah laut dengan monster laut kecil yang bernama Luca. Luca ini sedang mengembala ikan yang mencoba kabur. Setelah semua terkumpul, lalu Luca membawa ikan itu dengan hati-hati karena takut dijaring oleh nelayan. Kemudian salah satu ikan menemukan sesuatu seperti jam. Dan Luca pun menemukan barang lainnya seperti kartu. Tiba-tiba Luca bilang bersembunyi ke para ikan karena ada monster. Ternyata bukan monster tapi perahu yang lewat. Sebenarnya monster dan manusia itu berprasangka sama. Manusia bilang monster laut itu monster. Ternyata monster laut juga bilang manusia itu monster. Setelah mendengar suara ibunya yang berteriak, lalu Luca pun kembali ke rumahnya. Saat di rumah, Luca pun diceramai oleh ibunya tentang perahu. Sang ibu takut sekali Luca terbunuh. Si nenek malah bercerita dia pernah ke permukaan dan menang main kartu katanya. Tetapi si ibu malah marah dan bilang jangan mendekati permukaan. Luca yang patuh pun menurutinya. Saat kembali menjaga ikan, Luca kembali menemukan barang-barang manusia. Saat dia mendekati sebuah kotak musik, tiba-tiba seseorang datang yang dia pikir itu manusia. Ternyata pas dibuka, taram, dia monster laut juga. Si monster laut itu berkata kalau dia mengambil barang yang tertinggal. Luca pun mengejarnya karena di tangan Luca ada tombak punya lelaki tersebut. Ternyata monster laut itu ke permukaan dan berubahlah menjadi manusia. Luca pun ikut ditariknya dan dia pun terkejut. Karena Luca yang ketakutan, dia pun kembali ke dasar laut. Keesokan harinya tiba. Saat Luca sedang menjaga ikan-ikannya, Luca membuat batu untuk mengelabui para ikan bahwa itu orang yang akan mengawasinya. Setelah itu Luca kembali ke permukaan. Ini pertama kalinya Luca pergi ke daratan. Jadi sampai di atas dia tidak bisa berjalan, lalu monster itu mengajarinya cara berjalan. Akhirnya mereka pun berkenalan, monster ini bernama Alberto. Setelah itu Alberto pun mengajak Luca ke rumahnya. Dia bilang dia tinggal bersama ayahnya. Tiba-tiba Luca pun melihat poster Vespa. Luca pun terkagum-kagum dengan itu. Alberto berkata, duduk di atasnya dan kau bisa kemana saja ke seluruh dunia ini. Pretty cool. Mereka yang tertarik dengan itu memutuskan untuk membuat Vespa. 1 jam berlalu, Luca pun akhirnya membantu Alberto untuk membuat Vespa. Setelah selesai membuat Vespa, akhirnya Luca pun kembali ke rumah. Saat di rumah, ibunya bertanya dari mana saja kamu. Untungnya sang nenek menyelamatkannya. Keesokan harinya tiba, Luca pun ke daratan lagi untuk mencoba Vespa itu. Sayangnya Vespanya gagal. Setelah itu Luca dan Alberto membuat Vespa lainnya. Hari demi hari pun membuat mereka makin dekat dan menjadi teman baik. Sampai di mana Luca itu untuk pertama kalinya menaiki Vespa. Awalnya ketakutan, setelah itu merasa senang dan merasa terbang. Saat malam hari tiba, Luca bertanya itu apa. Alberto yang gak tahu apa-apa malah menjawab itu ikan dan bulan itu ikan besar yang melindunginya. Kemudian Luca pun bertanya lagi tentang kota di sebelah sana. Alberto menjawab belum pernah ke sana, namun ayahnya sudah menceritakan tempat itu kepadanya.
Kemudian dia merasa sedih, Alberto punya kebebasan tapi dirinya tidak. Wild Vespa! Tiba-tiba dia terbangun dari tidurnya, ternyata sudah lama dia tertidur. Kemudian dia pun kembali ke rumah. Saat sampai rumah, sang ibu sangat marah kepadanya, lalu sang ibu juga menemukan barang-barang manusia yang disimpan oleh Luka. Tak sengaja Luka pun berbicara bahwa dia baru saja ke daratan bersama dengan temannya. Setelah mendengar hal itu, orang tua Luka memutuskan untuk Luka tinggal bersama pamannya selama 3 musim di perairan dalam. Ibunya berpikir Luka akan aman tinggal bersama pamannya. Namun sebaliknya Luka tidak setuju dengan keputusan sang ibu. Luka pun akhirnya kabur dari rumah lalu kembali ke daratan untuk menemui Alberto. Juga Luka menceritakan apa yang dialaminya, lalu Alberto menyarankan untuk pergi ke kota agar Luka bisa terhindar dari orang tuanya. Dia juga meyakinkan Luka bahwa di sana banyak Vespa dan ada tuan Vespa yang akan memberikan kita Vespa. Karena Luka mau kebebasan, Luka pun akhirnya menurutinya. Mereka pun berenang untuk menuju kota manusia. Mereka pun menggunakan perahu yang karam untuk keluar dari air. Mereka pun akhirnya sampai di kota Porto Rosso. Sampai akhirnya mereka pun melihat seseorang mengendarai Vespa. Pria itu bernama Ercole. Sebenarnya pria ini sudah dewasa, tapi kelakuannya masih kayak anak kecil. Tiba-tiba tidak sengaja Luka menendang bola dan mengenai Vespanya hingga terjatuh. Karena hal itu membuat Ercole marah. Dengan membanggakannya, Ercole memperkenalkan dirinya sebagai juara tak terkalahkan Piala Porto Rosso. Karena si Luka dan Alberto ikan, jadi dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan omongannya Ercole. Dia yang kesal lalu menarik Luka untuk dicelupkannya ke air mancur, di mana hal itu dapat membuat Luka ketahuan. Di waktu yang sama, seorang anak kecil datang menyelamatkan Luka dan Alberto, lalu membawa mereka pergi. Beruntunglah mereka, gadis kecil ini bernama Giulia. Dia sendiri selalu kalah dalam kejuaraan Porto Rosso. Lagi-lagi mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan omongan Giulia. Mereka pun bertanya tentang kejuaraan Porto Rosso, lalu Giulia pun menjelaskan. Dan yang akan menang mendapatkan hadiah berupa uang. Uang itu akan dapat menukar dengan benda apapun yang mereka mau. Luka pun menunjuk Vespa, sayangnya uangnya tidak cukup, tapi bisa membeli Vespa lama, kata Giulia. Mendengar hal itu, Luka dan Alberto sangat antusias. Kemudian mereka pun memutuskan akan ikut dalam perlombaan itu. Giulia pun mengatakan perlombaan itu bukan hal mudah karena setiap perlombaan ada 3 kegiatan, yaitu berenang, makan pasta, bersepeda. Dengan hal itu membutuhkan tim untuk mengikutinya. Karena mereka ingin sekali Vespa itu, jadi mereka tidak patah semangat dan terus meyakinkan Giulia untuk bergabung dalam timnya. Kemudian Giulia mencoba menguji Luka untuk mengendarai sepeda. Karena Luka tak tahu apa-apa, jadi malah terjatuh dan terjatuh. We be on the team? Aspetta. Can you dodge passive-aggressive verbal assaults? Raise a bike and number 1. Tak kehilangan akal, Luka pun memohon kepada Giulia. Luka juga berbicara kalau mereka berdua adalah pelarian. Karena keluarga Luka mau mengirim Luka jauh dan mengerikan. Mendengar hal itu, hati Giulia pun sedikit luluh, kemudian mengizinkan mereka bergabung. Akhirnya Giulia pun membagi tugas, kalau dirinya berenang, Alberto makan pasta, dan Luka bersepeda. Namun yang jadi masalah, mereka tidak punya uang untuk mendaftar hal itu. Giulia pun mengajak mereka ke rumahnya untuk bertemu ayahnya. Ayah Giulia bekerja sebagai nelayan dan sangat ahli memasak pasta. Karena di rumah Giulia banyak tombak, mereka pun takut melihatnya. Ayah Giulia mengatakan tombak itu digunakan untuk menangkap ikan dan juga memburu monster laut yang sudah ada di mana-mana. Giulia pun mengatakan monster laut adalah berita bohong. Saat makan, mereka pun terkaget karena pasta buatan ayah Giulia sangat lezat. Hal itu membuat ayah Giulia heran, kemudian bertanya dari mana asal mereka dan apa tujuan mereka datang ke desa itu. Lalu Giulia menjawab mereka berdua adalah teman sekelasnya dari kota Genova dan datang mengikuti perlombaan Porto Rosso. Setelah makan, ayah Giulia membujuk Giulia untuk tidak mengikuti perlombaan itu lagi karena dengan alasan mereka sudah kehabisan uang.
Gulia pun berniat ingin membantu sang ayah. Luca dan Alberto yang mendengar hal itu membuat mereka ingin membantu ayah Gulia mencari ikan. Akhirnya sang ayah pun setuju. Karena mereka tidak punya tempat tinggal, Gulia pun memberikan rumah pohonnya untuk mereka singgahi. Scene berpindah kepada ibu dan ayah Luca yang pergi ke daratan untuk mencari Luca. Pagi harinya pun tiba. Luca dan Alberto pun terbangun, tapi mereka kaget karena mereka berdua berubah wujud karena malam harinya hujan. Dan mereka tidak sadar, untunglah mereka berhasil mengeringkan tubuhnya. Ayah Gulia membawa mereka ke laut untuk mencari ikan. Namun awalnya hanya menemukan beberapa ikan, tapi Luca dan Alberto menunjukkan tempat yang banyak ikan hingga akhirnya mereka mendapatkan banyak ikan. Scene berpindah lagi kepada ibu dan ayah Luca. Mereka berdua mencari keberadaan Luca. Sayangnya mereka tidak tahu wujud Luca dalam bentuk manusia, hingga membuat mereka menyeburkan anak kecil ke air. Gulia, Luca, dan Alberto mendaftarkan grupnya ke dalam perlombaan Porto Rosso. Tapi lagi-lagi Ercole juga mendaftarkan timnya. Padahal dia sudah tua bangka, harusnya tidak bisa ikut lagi. Lagi dan lagi Ercole buat ulah. Lugunya Luca malah menjelekkan Ercole yang bilang mirip ikan lele. Hingga Ercole berjanji akan mengalahkan timnya Luca. Hari demi hari pun berlalu, mereka terus berlatih. Rules are for rule people. Scene berpindah saat Gulia sedang berlatih. Tiba-tiba timnya Ercole dengan sengaja mau menabrakkan mereka dengan perahunya. Untungnya temannya membelokkan perahunya tepat waktu. Dengan hal itu membuat Alberto kena cipratan air. Lalu Alberto pun dengan cepat masuk ke dalam air. Namun hal itu membuat Ercole curiga. Untungnya dia dengan cepat mengeringkan tubuhnya. Scene berpindah ke ibu dan ayah Luca lagi, di mana mereka mencoba menyeburkan anak kecil agar dia menemukan Luca. Luca pun tak sengaja mendengar suara konyol ibunya. Suatu malam harinya tiba, dia menceritakan semuanya ke Alberto tentang kedua orang tuanya yang sedang berada di kota dan mencari dia. Tapi di situ Alberto bilang itu tidak mungkin. Tiba-tiba ayahnya Gulia datang meminta Alberto untuk membantunya. Sementara itu Gulia bertanya kenapa Luca menginginkan sebuah Vespa. Luca pun menjawab ingin pergi bebas dan tidur di bawah ikan-ikan itu. Mendengar hal itu, Gulia membawa Luca ke suatu tempat dan menunjukkannya sebuah teleskop. Kemudian Gulia menjelaskan kalau di langit itu bukan ikan, tapi namanya bintang dan dikelilingi banyak planet. Scene berpindah di rumah. Gulia menunjukkan semua bukunya kepada Luca, juga memberikan buku astronominya kepada Luca. Keesokan harinya tiba. Mereka melakukan aktivitas seperti biasa dan terus berlatih setiap harinya. Sampai ayah Gulia juga mengajari Alberto caranya memakai garpu, sedangkan Luca semakin akrab dengan Gulia. Saat sedang belajar mengendarai sepedanya, Luca tak sengaja melihat orang tuanya. Secepat mungkin Luca mencoba menghindari orang tuanya. Juga mereka pun tahu bahwa itu Luca, ia pun menggoes secepat mungkin untuk pergi dari sana. Melihat Gulia dan Luca semakin akrab, Alberto menjadi marah karena Gulia selalu mengatur mereka, serta kesal melihat Luca akrab dengannya. Dengan kesalnya, Alberto mengajari Luca membawa sepeda dengan cepat. Namun karena Alberto tidak bisa mengendarai sepeda, mereka akhirnya tercebur ke lautan. Di sana juga ada Ercole yang sedang memburu monster laut. Luca dan Alberto pun naik ke tepi pantai. Mereka bahkan bertengkar hingga Gulia memisahkan mereka. Luca juga mengatakan bahwa mereka berdua ingin bersekolah dengannya. Alberto mencoba mengungkapkan jati dirinya dan bahkan menunjukkan wujud aslinya, bahwa ia adalah monster laut. Membuat Gulia pun sangat ketakutan. Ercole mendengar teriakan langsung datang. Luca yang tak ingin dirinya terungkap langsung memojokkan Alberto bahwa ia adalah monster laut. Mendengar perkataan itu dari Luca, Alberto pun sakit hati lalu pergi meninggalkannya. Scene berpindah di rumah Gulia. Sang ayah yang selesai masak kemudian menanyakan keberadaan Alberto. Ayahnya yang tahu Alberto telah pergi langsung pergi bergegas mencarinya. Luca di sana juga meminta untuk terus ikut lomba bersama Gulia. Gulia yang sudah tidak mau ikut lomba ketika ia menyiram Luca dengan air. Akhirnya mengetahui bahwa Luca adalah monster laut. Gulia yang khawatir akan diri Luca pun menyuruhnya pergi. Hingga akhirnya Luca pun pergi dari sana. Dengan patah semangat, Luca mendatangi menara tempat tinggal Alberto untuk meminta maaf.
Alberto yang sangat marah ke Luka pun menghancurkan semuanya. Ia bahkan menyuruhnya pergi dari sana. Luka yang akhirnya tahu Alberto tinggal sendirian, ia pun mencoba membujuknya. Juga berkata akan memenangkan perlombaannya untuk mencapai impian mereka berdua. Keesokan harinya tiba. Luka benar-benar mendaftar dirinya sendirian dan pisah tim dengan Gulia. Orang tua Luka saat itu menjadi relawan perlombaan dengan menjaga gelas di sana. Saat sebelum perlombaan berenang, Ercole memberikan minyak zaitun kepada temannya. Lalu datanglah Luka yang memakai pakaian menyelamnya agar tak kena air. Dan perlombaan itu dimulai. Semua mulai berenang, tapi hanya Lukalah yang berjalan di bawah laut. Teman Ercole tiba-tiba terserang oleh banyak ikan karena minyak yang ada di badannya. Gulia sampai ke daratan pertama, langsung mulai ke perlombaan makanan. Luka juga sampai lalu ikut makan bersamanya. Teman Ercole juga selesai berenang, dan teman yang lainnya langsung ikut makan dengan yang lainnya. Gulia yang unggul sudah selesai makan, kemudian melanjutkan lomba sepedanya. Disusul oleh Ercole yang sudah timnya selesai makan. Juga Luka yang sudah selesai makannya menyusul dengan sepedanya. Orang tuanya yang di sana tak sengaja melihat Luka yang ikut lomba. Bahkan Luka perlahan-lahan bisa membalap semuanya, serta bisa menjadi paling terdepan mengalahkan Ercole. Cuaca yang mulai turun hujan, Luka pun panik, membuatnya meneduh. Hingga datanglah Alberto membawa payung. Di sana Ercole yang kesal mendorong Alberto, membuat semua orang melihat wujud aslinya. Mamma mia! Ciccio! Vai a pool! Luka yang melihat Alberto ditangkap langsung menggoeskan sepedanya dan berhasil menyelamatkan Alberto. Kini identitas mereka terungkap. Ercole yang kesal pun mengejar mereka. Luka dan Alberto pergi dari sana mendatangi garis finish. Hey there! Jesus! Ow! Alberto yang ingin membunuhnya dengan tombaknya kemudian dihentikan oleh Gulia. Luka yang melihat itu menghentikan sepedanya. Mereka berdua langsung membantu Gulia berdiri. Para penduduk yang menghentikan mereka pun dihadang oleh ayah Gulia, yang sadar bahwa mereka berdua adalah Alberto dan Luka. Ercole yang kesal pun menyuruh para penduduk di sana untuk menangkap mereka berdua. Melihat ayah Gulia yang melindungi mereka, semua orang pun tak jadi menangkapnya. Serta senjata Ercole langsung dirusak oleh mereka. Ercole meminta senjata lainnya oleh temannya, tapi temannya udah gak mau mematuhinya lagi. Dan perlombaan itu dimenangkan oleh Luka dan teman-temannya. Luka pun kembali bertemu dengan kedua orang tuanya. Sang ibu pun merasa sangat bangga karena Luka sudah memenangkan perlombaan itu. Ternyata di desa itu juga ada monster laut lainnya yang sudah tinggal di desa itu selama ini. Warga desa pun sudah tidak menganggap monster laut ancaman lagi. Akhirnya Alberto dan Luka dapat membeli Vespa. Juga ya Gulia pun menerima keluarga Luka di rumahnya. Di akhir cerita, Gulia sudah waktunya pergi ke sekolah dan pindah ke kota Genova. Juga berpisah dengan sahabatnya. Tapi tiba-tiba Alberto sudah menjual Vespa dan merelakan Luka pergi dengan Gulia untuk menempuh ilmu. Hal itu juga sudah diketahui oleh keluarga Luka. Mendengar hal itu membuat Luka sangat senang. Luka pun berpisah dengan Alberto. Alberto akan tinggal bersama ayah Gulia juga membantunya mencari ikan. Mereka pun memberikan salam perpisahan dengan pelukan. Dan film Luka pun tamat cuy! So guys, menurut kalian film Luka 2021-nya gimana? Pesan yang bisa kita ambil adalah jangan pernah takut untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Juga harus merasa bangga dengan diri kita. Love yourself ya guys. Oh iya, juga selamat puasa bagi yang menjalankan. Ya udah, Mimin Zoo Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.